Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rival Modiantana, lahir di Sukabumi 14 Mei 1982. Berbicara tentang kesenian tradisional harus mampu berkembang seiring kemajuan zaman agar tetap eksis dan tidak punah. Banyak hal yang mempengaruhi hidup matinya sebuah sanggar seni tradisional. Di antaranya adalah ekonomi, dan yang kedua adalah ketidakmampuan bersaing dengan pertunjukan lainnya. Maka dari itu, kita harus membuat sebuah gagasan kreatif. Kita harus membuat strategi-strategi baru agar sanggar seni mampu berkompetensi di era global ini. Saya tawarkan 5 hal untuk menjadikan sanggar seni mampu berkompetensi di era global. Yang pertama adalah kita harus mengedukasi bahwa sanggar harus menetapkan yang namanya visi, misi, dan sasaran secara proporsional. Artinya dalam menentukan goals, dalam menentukan sasaran, dalam menentukan visi, sanggar harus memiliki konsep lokal to global. Artinya dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh sanggar tersebut harus mampu menjadi konsumsi secara global halayak ramai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manajemen sanggar. Kita tahu manajemen sanggar yang ada di Kota Bandung kebanyakan masih menggunakan manajemen kekeluargaan. Ayah, ibu, anak, paman, om, tante, dan segalanya menjadi pengurus dari sanggar tersebut. Itu tidak salah. Tetapi alangkah baiknya kita geser manajemen tersebut menjadi manajemen modern. Artinya manajemen modern yang berbasis dengan kompeten. Kita bisa menunjuk keluarga kita yang memiliki kompeten untuk mengurus dari sanggar-sanggar kita hingga sanggar kita mampu bertahan atau mampu berkembang di era masa kini. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita harus tetap menjaga produktivitas secara berkala dari sanggar tersebut. Dengan apa? Dengan event. Kita tahu kalau sebagai contoh misalkan dari seni musik modern di Indonesia ada event yang namanya AMI Award. Dalam event tersebut menjadi motivasi para seniman-seniman Indonesia untuk bisa tampil dalam event tersebut, menjadi nominasi atau menjadi juara, bahkan menjadi juara dalam event tersebut. Maka itu kan menjadi booster bagi mereka, akan terus mengasah kemampuan mereka, akan menjaga produktivitas mereka untuk bisa tampil dalam event tersebut. Nah, dalam konteks seni tradisional pun saya pikir harus ada event seperti tersebut, baik tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, Asia atau dunia. Untuk apa? Untuk menjadi motivasi besar bagi sanggar-sanggar seni, untuk menjadi motivasi besar untuk mengasah kreativitas seni agar produktif secara berkala bagi sanggar-sanggar seni. Yang selanjutnya adalah yang keempat, berbicara tentang teknologi. Kita tahu di era 4.0 ini yang konon katanya mau bergeser ke 5.0, teknologi digital sudah merambah semua lini. Merambah sebuah lini baik pendidikan, perdagangan, ekonomi, apapun itu sudah terkena yang namanya teknologi digital. Dan mau tidak mau sanggar seni pun harus menggunakan itu dengan cermat. Artinya menggunakan digital, menggunakan teknologi digital sebagai media promosi dan informasi sanggar. Contoh, kita menggunakan sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter sebagai media promosi dan informasi. Dan kita pun bisa menggunakan atau bisa membuat panggung-panggung virtual, kalau saya nyebutnya panggung digital, yang menggunakan aplikasi YouTube, TikTok, atau Ome TV. Dan panggung virtual atau digital itu bisa menghasilkan bagi sanggar-sanggar tersebut. Yang terakhir, yang kelima adalah yang tidak kalah pentingnya juga adalah evaluasi sanggar. Setiap sanggar harus melaksanakan evaluasi secara berkala. Cuman evaluasi di sini harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, bukan hanya manajemen sanggar seni saja, tapi harus melibatkan peserta sanggar tersebut, orang tua, dan masyarakat. Hingga ketika evaluasi dilaksanakan secara berkala, setiap periodenya akan muncul ide-ide baru, gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan sanggar seni lebih maju lagi ke depannya. Nah, itu adalah 5 hal yang saya tawarkan, semoga menjadi acuan untuk menjadikan saya sebagai koordinator dalam kegiatan pelatihan manajemen sanggar seni di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.